Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman. Wa nas'alullaha 'azza wa jalla ay yaj'alana minal muttaqin walhamdulillahi rabbil alamin. Shadaqallahul azim. Baik. Sebelum kita melanjutkan kitab tauhid, mari sama-sama berselawat kepada Nabi. Berselawat kepada Nabi. Berselawat kepada Nabi. Baik, alhamdulillah. Sabahal khair, masa'al khair, lailatukum sa'idah. How are you today? What day is today? Today is Monday. Oke. Untuk hari ini kita belajar lagi kitab tauhid. Nah, sebelum kita melanjutkan ke sesi pertanyaan selanjutnya, soalan-soalan selanjutnya, kita sedikit murajaah. Apa makna Allahus Samad? Nah, sebelumnya kita udah mempelajari arti surah Al-Ikhlas. Berapa ayat surat Al-Ikhlas? 4 ayat. Nah, ayat yang pertama apa? Qul huwallahu ahad. Apa artinya? Iya, pandai. Ada mengulang. Ya nggak mengulang pasti nggak bisa menjawab. Nah, selanjutnya Allahus Samad. Allahus Samad. Kepadanya, iya, pandai. Kepadanya kita memohon dan meminta. Lam yalid wa lam yulad. Iya, Allah tidak beranak dan tidak beribu bapak. Tidak seperti makhluknya. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Apa artinya? Iya. Dan Allah tidak serupa dengan satu apapun. Tidak boleh kita mengatakan Tuhan seperti itu. Tidak boleh kita mengatakan Tuhan seperti ini. Dosa besar. Itu adalah perbuatan syirik. Dosa besar adalah syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, menduakan Allah. Kalau udah mirip udah 2, udah 3. Tapi Allah bukan 2, bukan 3, bukan 4. Tapi Allah Maha Esa. Baik. Begitulah kalau Ustaz murahnya sedikit harus bisa. Apa? Enggak, itulah masih bertanya di mana itu. Artinya enggak mengulang, enggak lihat kitab. Padahal Ustaz selalu bilang, kalau Ustaz baca, dilihat kitabnya, disimak hurufnya supaya bisa membaca kitab. Bagaimana Ustaz baca, begitu kalian baca. Makanya dilihat kitabnya. Di sesi terakhir selalu Ustaz kasih tahu, yang nggak ngerti, yang nggak paham, ditanya. Contoh misalnya, Ustaz, ini apa cara bacanya? Kan gitu. Nanti Ustaz kasih tahu, Ustaz nggak pelit.
Ustaz kasih tahu semua. Kasih tahu semua. Asalkan bertanya yang baik sesuai dengan pembelajaran kita. Di sesi terakhir selalu Ustaz tanya, apakah ada yang bertanya? Tapi diam semua, berarti maknanya udah paham. Makanya kalau Ustaz baca tolong disimak bagus-bagus, diperhatikan bagus-bagus, supaya bisa baca kitab. Anak didik Ustaz harus mandi-mandi, harus cerdas, harus pintar. Kalau nggak pintar, bukan masalah dengan yang lain, nggak ada salah yang lain dari kita sendiri, nggak mengulang. Kenapa yang lain bisa? Kenapa kita nggak bisa? Itu tandanya nggak mengulang. Ustaz kenapa bisa? Karena mengulang. Ibu juga karena bisa, karena mengulang. Sukses kita nggak spontan, nggak instan, butuh proses perjuangan, belajar, mengulang, menuntut ilmu seperti kalian. Nggak mudah. Enggak begitu kalian baca udah sukses, enggak. Butuh proses pelan-pelan. Paham? Baik, lihat di kitabnya, lihat hurufnya, bagaimana Ustaz baca, begitu kalian baca. Sekarang disimak. Di halaman 5, pembahasan yang ketiga. Ada yang masih mau, ada yang tahu semua, udah tahu semua. Sudah. Baik. Dilihat, disimak seperti Ustaz baca. Didengar. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 3. Sin. Soal. Apakah arti percaya akan malaikat-malaikat Allah? Jim. Jawab. Arti percaya akan malaikat Allah ialah mempercayai dengan yakin bahwasanya Allah telah menjadikan malaikat-malaikat. Ulang. Sin. Apakah arti percaya akan malaikat? Jim. Jawab. Arti percaya akan malaikat ialah mempercayai dengan yakin bahwasanya Allah Ta'ala telah menjadikan malaikat-malaikat. 2. Sin. Soal selanjutnya, apakah pekerjaan malaikat-malaikat itu? Jim. Jawab. Malaikat-malaikat itu selamanya mengerjakan perintah-perintah Allah. Cukup di situ. Nah, yang pertama Ustaz mau jelaskan. Soalan yang pertama di bab ketiga, apakah arti percaya akan Allah? Kemarin juga kita percaya kepada Allah, harus yakin. Sama juga arti percaya akan malaikat Allah, kita harus yakin bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan malaikatnya. Nah, malaikat itu diciptakan oleh Allah. Kenapa malaikat menciptakan Allah? Karena untuk mengontrol kita semua. Nah, arti percaya akan malaikat Allah ialah mempercayai dengan yakin bahwasanya Allah telah menjadikan malaikat. Nah, bagaimana kita mempercayai akan malaikat? Memang Allah telah menjadikan malaikat-malaikatnya. Seperti malaikat, seperti kita, Allah menjadikan kita makhluknya. Manusia itu bukan, itu semua dibuat oleh Allah, dijadikan oleh Allah Subhanahu. Gunung, tumbuhan, makhluk, manusia, ikan, harimau, semua itu dijadikan oleh Allah. Makna dijadikan adalah diciptakan oleh Allah. Itu semua untuk apa? Untuk berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita manusia, hambanya, kenapa diciptakan? Untuk mengabdi, menyembah Allah. Kita harus, caranya gimana?
sholat yang diperintahkan harus kita laksanakan. Puasa yang diperintahkan kita harus mengerjakan. Zakat yang kita kerjakan harus dikeluarkan. Kemarin kan udah zakat, puasa, sembahyang, itu semua perintah yang wajib kita laksanakan. Begitulah kita harus yakin terhadap sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Wahyu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa diciptakan? Untuk menyembah Allah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Apa larangannya? Mencuri, membuli, mengejek, memukul, apa lagi? Menghina orang lain, membantah orang tua, durhaka kepada orang tua. Itu adalah perintah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diperintahkan apa? Berbuat baik ke sesama kita kawan, berbakti kepada orang tua, melaksanakan perintahnya, apalagi melaksanakan sholat 5 waktu, menjalankan puasa, membayar zakat, naik haji bagi orang yang mampu. Kalau belum mampu, belum bisa pergi karena ada duit, ada duit dulu. Jadi yang diperintahkan itu harus kita laksanakan, wajib kita laksanakan. Oke, next. Yang kedua, ini yang tadi, apakah arti percaya akan malaikat? Berarti harus yakin bahwasanya Allah menjadikan malaikatnya. Kita harus yakin bahwasanya Allah menjadikan makhluknya seperti kita. Allah juga kita harus yakin bahwasanya Allah menciptakan tumbuhan. Harus yakin seyakin-yakinnya. Oke, next. Soal, apakah pekerjaan malaikat-malaikat Allah itu? Pekerjaannya setelah Allah menjadikan malaikatnya tentu diberi tugas. Kenapa kita juga dijadikan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, maka kita juga diberikan tugas. Kalau kita melaksanakan perintahnya, artinya yang wajib sholat 5 waktu kita harus kerjakan, tugas itu harus kita kerjakan. Nah, malaikat juga diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah pekerjaan malaikat itu? Jawab, malaikat itu selamanya mengerjakan perintah Allah. Nah, mereka tidak seperti manusia. Malaikat selalu mengerjakan perintah Allah. Ada yang ditugaskan mencatat amal baik dan mencatat amal buruk. Kalau yang mencatat amal baik, malaikat apa namanya? Kenapa Jibril? Jibril menyampaikan wahyu. Yang mencatat amal kebaikan, Rakib, Atib. Oke. Tugas Rakib mencatat amal kebaikan. Dia selalu mencatat amal kebaikan saja. Selalu mengerjakan amal kebaikan. Atib, dia selalu mencatat amal keburukan saja. Nggak mau yang lain, nggak ada yang lain tugasnya. Itu saja. Jadi malaikat ini patuh dan tunduk atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau mencatat amal kebaikan saja dicatat. Misalnya Nasifah, hari ini dia sholat subuh, catat. Dinda, hari ini dia sholat subuh. Azalia, hari ini tidak sholat subuh, dicatat. Amal kebaikan, kalau nggak sholat nanti nggak sholat. Azalia nggak sholat. Jadi itu. Yang mencatat amal kebaikan, mencatat amal kebaikan yang baik. Kalau yang buruk dicatat. Kita ada buku nanti, di buku. Di Yaumil Mizan, di hari pertimbangan nanti kita ada buku catatan amal. Di akhir nanti. Yang mana yang lebih banyak kebaikannya atau yang mana yang lebih banyak lebih keburukannya? Apakah yang banyak lebih baik atau yang buruk? Nanti ada lembaran buku kita. Diumumkan
pengumuman nanti kan, karena banyak kebaikannya masuk surga. Oke, itulah arti daripada pekerjaan malaikat Allah. Nah, seperti misalnya Jibril, Mikail apa tugasnya? Mencabut nyawa. Tugasnya khusus mencabut nyawa. Misalkan hari ini dia mau diperintahkan oleh Allah mencabut nyawa, misalnya ratu, berarti ratu, game over, berarti nggak SDA. Hari ini besok tugas Mikail mencabut nyawa besar, enggak game. Pokoknya yang intinya pekerjaan malaikat itu sesuai dengan perintah Allah. Apa pekerjaannya? Pekerjaannya nanti dijelaskan. Diperintahkan oleh Allah itu selalu. Misalkan malaikat Mikail tugasnya mencabut nyawa saja. Nggak ada lain. Besok misalnya jam 10 besok malaikat Mikail mencabut nyawa Salman. Tidak, meninggal. Jadi begitu. Oke? Mengerjakan perintah Allah sesuai dengan perintah Allah. Kalau nggak ada perintah, nggak dikerjakan. Jadi malaikat itu ada tugasnya, ada pekerjaannya, diperintahkan oleh Allah. Nah, misalkan yang menurunkan hujan malaikat apa? Jibril, Mikail, Israel menurunkan hujan. Tugasnya menurunkan hujan selalu. Nanti diperintahkan oleh Allah, ini wilayah Gede Gerobak hari Minggu turunkan hujan. Turun hujan. Jadi sesuai dengan perintah Allah. Oke. Sampai di sini kira-kira mengerti. Yang pertama, kita ada pertanyaan. Apakah arti percaya? Harus yakin. Jawabannya, percaya kepada malaikat, yakin seyakinnya bahwasanya itu adalah Allah yang jadikan malaikat. Yang kedua, apakah arti pekerjaan Allah? Pekerjaan malaikat. Pekerjaannya apa? Pekerjaannya itu selama-lamanya mengerjakan perintah Allah. Dia selamanya. Makna selamanya apa? Makna selamanya abadi sampai kekal. Dari dia hidup, dari kita lahir sampai dengan mati nanti, kekal di sana di akhirat, mencatat selalu. Jadi malaikat ini selalu sesuai dengan perintah Allah. Misalkan mencatat amal manusia yang baik, mencatat yang baik-baik. Kalau yang buruk nanti ada tugasnya malaikatnya. Nah, hari ini dua soalan, dua pertanyaan. Yang pertama, apakah arti percaya kepada malaikat? Yang kedua, apakah arti pekerjaan Allah? Apakah arti pekerjaan malaikat? Yang pertama, apakah arti percaya akan malaikat Allah? Yang kedua, apakah pekerjaan malaikat Allah? Jadi kalau percaya akan Allah artinya ialah mempercayai dengan yakin bahwasanya Allah menjadikan. Sama juga Allah menjadikan malaikat, artinya menciptakan malaikat. Kita juga sama, Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan tumbuhan, Allah menciptakan haiwan, Allah menciptakan lautan, Allah menciptakan daratan. Menjadikan artinya menciptakan. Oke. Pekerjaannya apa arti pekerjaannya? Berarti selamanya mengerjakan perintah Allah. Jadi malaikat itu selamanya mengerjakan perintah Allah. Kalau yang mencatat amal kebaikan, menurunkan hujan, selalu dia seperti itu. Paham? Misalkan Wahyu mencatat amal kebaikan, dia mencatat amal kebaikan saja. Begitulah simpelnya, contohnya. Kalau malaikat misalnya Munkar dan Nakir. Munkar dan Nakir apa? Pekerjaannya menanyai di alam kubur. Dia dijaga dia. Kalau kita meninggal nanti ada yang menanyai. Ada yang nanya.
Seperti apa pertanyaannya nanti? Man rabbuka? Man imamuka? Man nabiyuka? Wa man ikhwanuka? Ikhwatuka. Jadi kita harus belajar bahasa Arab supaya nanti pertanyaan muka dan nakir di alam kubur bisa kita jawab. Kan ada malaikat yang tugasnya dikubur. Tugasnya apa? Ketika kita mati ditanya kita disoalkan. Jika harus pandai jawab. Baik, untuk ini kira-kira paham apa yang Ustaz sampaikan? Paham. Oke, sekarang baca sama-sama, lihat di bukunya, di kitabnya, supaya bisa baca kitab. Ini masih enak baca kitab. Nanti kitab yang besar seperti ini, nah seperti ini, udah enak bacanya. Artinya belajar yang sungguh-sungguh. Kalau nggak belajar, nggak bisa. Baik, ikut Ustaz. Semua yang serentak. Kalau ikut Ustaz yang serentak, bersuara. Bismillahirrahmanirrahim. Sin. Apakah arti percaya akan malaikat-malaikat? Lihat di kitabnya. Sin. Soal. Apakah arti percaya akan malaikat-malaikat Allah? Jim. Jawab. Arti percaya akan malaikat ialah mempercayai dengan yakin bahwasanya Allah Ta'ala telah menjadikan malaikat-malaikat. Oke. Sin. Soal. Apakah pekerjaan malaikat-malaikat itu kerjaan jin? Malaikat-malaikat itu selamanya mengerjakan perintah-perintah Allah. Ulang lagi, semua dilihat kitabnya. Fokus, lihat kitabnya. Sin. Apakah arti percaya akan malaikat-malaikat? Baca. Lihat di kitabnya. Sin. Soal. Apakah arti percaya akan malaikat-malaikat? Jim. Jawab. Arti percaya akan malaikat-malaikat itu ialah mempercayai dengan yakin bahwasanya Allah Ta'ala telah menjadikan malaikat-malaikat. Sin. Apakah pekerjaan malaikat-malaikat itu jin? Malaikat-malaikat itu selamanya mengerjakan perintah-perintah Allah. Siapa yang bisa? Coba dengar. Ini berkaitan dengan rukun iman. Rukun iman pertama apa? Percaya pada Allah. Kedua,
malaikat. Nah, ini masih pembahasannya rukun iman. Setelah percaya kepada malaikat, percaya kepada siapa? Kitab Allah. Nanti setelah nanti. Nah, di sini nanti diterangkan, nanti diuraikan. Jadi 6 itu nanti dijelaskan lagi. Bagaimana percaya? Yang pertama, percaya kepada Allah. Habis itu percaya kepada malaikat. Habis itu percaya kepada kitab. Habis itu percaya kepada Rasul. Habis itu percaya kepada hari kiamat. Setelah itu percaya kepada untuk takdir baik dan takdir buruk. Oke, next. Siapa yang sudah bisa baca? Coba Wahyu baca. Yang lain disimak, didengar, dilihat huruf-hurufnya. Simak apa? Baca. Soal, apakah hati percaya akan malaikat? Jawab, hati percaya akan malaikat ialah mempercayai dengan yakin bahwasanya Allah Ta'ala telah menjadikan malaikat-malaikat. Biar apa? Biar. Soal, apakah pekerjaan malaikat-malaikat itu? Ya. Jawab, Ya. malaikat-malaikat itu Itu apa? Selamanya mengerjakan perintah-perintah Allah. Oke, next. Kasih nasi. Baca. Soal, apakah hati percaya akan malaikat-malaikat? Ya. Jawab, hati percaya akan malaikat ialah mempercayai dengan yakin bahwa Lihat kitabnya. Allah Ta'ala telah menjadikan malaikat-malaikat. Soal, apakah pekerjaan malaikat-malaikat itu? Iya. Jawab, malaikat-malaikat itu selamanya mengerjakan perintah-perintah Allah. Baik. Alta. Soal, apakah Ya. Nggak lihat kitab makanya. Apakah arti percaya akan malaikat-malaikat? Jim, jawab. Ya. Arti percaya akan malaikat ialah Ya. mempercayai Dengan yakin. yakin bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan malaikat-malaikat. Soal, Ya. apakah pekerjaan malaikat-malaikat? Jin, jawab. Ya. Malaikat-malaikat itu Selamanya mengerjakan perintah. mengerjakan perintah Allah. Oke, Azalia. Soal, apakah arti percaya akan malaikat-malaikat? Jawab, arti percaya akan malaikat Iya, apa? ialah Iya, apa? Hah? Mempercayai percayai dengan yakin Ya. bahwasanya
Oke, Rahmat. Nanti ini Ustaz. Insan, apakah arti percaya akan malaikat? Jim, jawab. Arti percaya akan malaikat ialah mempercayai dengan Yakin bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan malaikat di saat apakah pekerjaan malaikat itu cara menyanyi jawab. Malaikat itu sin lam mimnya selamanya sin lam mim sa selamanya mengerjakan farah perintahnya apa nih? Perintah Ninun N perintah. Ini apa malaikatun malaikat ya te alif itu sin lam mim sa ninya ny selamanya. Baik, pindah. Siapa lagi? Selanjutnya siapa lagi? Siapa mau? Sama. Boleh. Cepat ini awasinya. Soal, apakah arti percaya akan malaikat? Jawab. Arti percaya farah jim c ia dia kan percaya arti percaya akan akan malaikat arti percaya akan malaikat ialah mempercayai dengan yakin bahwasanya Allah menjadikan malaikat sin apakah pekerjaan malaikat itu ya jin malaikat itu ya selamanya mengerjakan perintah Allah. ini apa artinya? Ini kalau itu ini apa? Itu kalau ini apa? Ini apa nih?
Ini apa nih? Ini apa nih? Apa? I. Iyalah. Ini? Iyalah. Iya. Iyalah. Itu. Apakah? Apa lagi? Percaya. Percaya. Akan Allah. Percaya akan Allah. Ini apa nih? Akan. Hah. Percaya. Percaya. Ini apa nih? Percaya. Apa ini? Percaya. Pekerjaan. Fakra. Pekerja. Alif, hamzah, nun. Pekerjaan. Hah? Ini apa nih? Hah? Siapa tahu? Hah? Iya. Farah. Percaya. Kalau jim ada 3 ini. Jim ada 3 ini. C. Ini mananya? C. Kalau alif ini apa nih? A. Hah? Ke apa ke? Ke sama dengan K. Ini harus latih. Hah? B. Ba. B. Apa lagi? M. Mim. N. Nun. I. I alif. I. Apa lagi? Hah? Biasa ini. Wow. Fa. P. Ini banyak nih. V misalnya percaya. Nah, percaya. Pekerjaan. Kerjaan. Wow. Sin apa? Soal. Sin soal berarti S. Sin. Kan gitu. Makanya ini harus bisa juga. Kalau mim berarti memberi, mempercayai kan mim. Mempercayai mim. Hah? G. Dai. Dengan. Nun paling ulang ya. Hah? G. Gini dia. Gini lagi. Ada titiknya. G. Satu titiknya. G. Misalnya agama. Lam. Misalnya 5, kemarin ada 5, sembahyang 5. Nah, ini nyata kemarin 5. Lam.
L. Sembahyang 5. L, lam, ya, mim. 5. T, ta. 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 T. Q. Q, ka. Boleh ka. Q boleh. Boleh. Q, ka. Baik. Contoh beranak. Beranak mana ada kan? Beranak. Ba, ra. Beranak. Beranak. Hah? Kursi. 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 Ku. Ra. Kursiun. 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 Kursi. Kur. Kubur. Botol gelas. Boleh. Teh. Boleh teh. Teh. Udah nih. Udah Ustaz ke sini. Sayur. Sayur apa? Teh. Susu. Labanun. Labanun susu. Kopi apa kopi? Hah? Kahwatun. Kahwatun. Kopi. Apa lagi? Hah? Syai akhdar. Hijau warna hijau apa? Syai akhdaru. Syai akhdaru. 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 Syai akhdaru. Teh hijau. Hah? Teh botol. Syai kubun syai. Kubun syai. Syai sayur. Teh sayur. Sayur. Milo. Oke. Kalau udah itu makanya dia nih. Misalnya dilatih nanti, diulang-ulang di rumah. Milo. Oh salah. Milo. Udah. Nggak ada di Arab begitu. Di sini aja ada. Kopi kahwatun. Kopi. Baik, udah. Ditutup kitabnya, dilihat ditaruh di depan semua. Jangan dimasukkan dulu. Baik, baca selawat Qur'aniyah. Selawat Qur'aniyah. Ulang. 1, 2, 3. Salawatullahi wa salam ala uliyal Qur'an. Salawatullahi wa salam ala uliyal Qur'an wa ali baitihi al-kiram wa sahbi idayil Qur'an wa ali baitihi al-kiram wa sahbi idayil Qur'an. Dengarkan kata Nabi, berikannya kita turuti sebaik-baik seorang abdi. Belajar mengajarkan suci jika Allah akan membaca
ayat Quran kapan saja bacakan terlebih dahulu, jangan biarkan itu berlalu. Bacalah selalu Bismillah jika ada di awal surah selain surah Al-Baqarah, karena ada sunnah. Bacalah Quran dengan tartil, bacalah Quran sambil memikir, akannya dan malaikat Jibril membawa rahmat bagi berzikir. Salatullahi wa salam ala man uliyal Quran. Salatullahi wa salam ala man uliyal Quran wa ali baitil kiram wa sahbihi ilal Quran wa ali baitil kiram wa sahbihi ilal Quran. Ingat, belum bisa enggak? Apa sabu? Oke, itu aja untuk hari ini. Diulang, diurajaah, diingat. Cara ingatnya gimana? Adallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.